Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Halo semua, perkenalkan nama saya Natasha Retno Indah Safitri dengan NIM 24040254086, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 2024B. Dengan mata kuliah Politik dan Negara. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya tentang mata kuliah Politik dan Negara. Nomor 1. Politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut saya, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung dan berikan contoh nyata di Indonesia. Politik sering dikaitkan dengan kekuasaan ataupun pengambilan keputusan karena pada dasarnya konsep politik adalah suatu kegiatan untuk mencari atau mempertahankan kekuasaan, yang mana dengan adanya kekuasaan ini nantinya akan tercipta pengambilan keputusan. Politik juga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung karena dengan adanya sebuah keputusan yang telah diambil, tatanan di dalam masyarakat juga ikut berubah sesuai dengan keputusan tersebut. Contohnya, kebijakan naiknya pajak sampai 12%. Dengan adanya keputusan ini, tatanan dalam masyarakat banyak berubah terutama di sektor ekonomi karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih berpenghasilan rendah. Yang kedua, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia dan berikan contoh kasus nyatanya. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pijakan untuk menjaga stabilitas politik. Pancasila mendorong dialog, konsensus, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik. Selain itu, dengan adanya Pancasila, penyelenggaraan praktik politik lebih damai dan bersih sehingga kepercayaan masyarakat terjaga. Contohnya, Pancasila sebagai dasar negara yang berfungsi untuk stabilitas politik, yaitu jika ada pertengkaran antara individu dengan perbedaan latar belakang seperti suku, ras, agama, maupun kebudayaan, dengan adanya Pancasila, konflik tersebut dapat terselesaikan dengan damai dan tentram. Yang ketiga, analisis kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia dan berikan contohnya. Sistem multipartai adalah adanya kebebasan untuk bersuara dan mengeluarkan aspirasi dalam bentuk partai. Kelebihannya antara lain, demokrasi berjalan dengan baik, rakyat bebas bersuara, dan aspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai. Kekurangannya adalah menimbulkan persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan antara partai satu dengan partai yang lain, kemudian pengambilan keputusan sulit dibuat. Contoh kasusnya adalah pada saat pemilu terjadi, banyak partai yang berlomba-lomba mencalonkan anggotanya sebagai kandidat pemilu, sehingga menimbulkan rasa kebingungan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya. Nomor 4, dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis, namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika saya memiliki wewenang, langkah apa yang akan saya ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokrasi? Saya akan membuat kebijakan yang berisi setiap pengeluaran dan pemasukan untuk partai harus ada laporannya secara berkala. Kemudian, menggunakan media sosial untuk alat diskusi sehingga masyarakat dapat memberikan pendapat mereka dan masukan. Kemudian, mengadakan forum pelatihan dan pendidikan politik di semua kalangan, sehingga semua kalangan tidak buta politik. Lalu yang terakhir, memerintahkan untuk berkampanye sepenuhnya saja bagi semua partai politik yang ada di Indonesia. Nomor 5, bagaimana saya menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dengan dinamika politik saat ini, dan apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut. Kemudian saya akan memberikan contoh konkretnya. Hubungan antara visi dan cita-cita nasional dengan dinamika politik serta praktik politik saat ini masih belum selaras, karena masih banyak yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, serta banyak kasus korupsi yang terjadi. Contoh kasusnya adalah korupsi yang dilakukan oleh oknum polisi sehingga negara mengalami kerugian yang cukup besar. Saran perbaikannya,
mengikut sertakan masyarakat untuk pengawasan dan evaluasi kebijakan, kemudian meningkatkan dan menindak tegas terhadap praktik-praktik politik yang menyeleweng dan merugikan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.